Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ani Rosida, dalam pelajaran fisika. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pada KD 3.3 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tolong diperhatikan gambar yang ada di tengah ya. Ya, itu ada sebuah bekas. Ya, kemudian kita tarik atau kita beri beban, kita lepaskan, maka dia akan bergerak naik turun. Nah, itu contoh dari bahan yang bersifat elastis. Kalian tahu elastisitas itu apa? Ya, benar. Elastisitas adalah sifat elastis, yaitu sifat lentur suatu benda. Jika kita beri benda tadi suatu gaya atau kita beri beban, maka benda tadi akan tertarik bertambah panjang. Jika gaya tadi kita lepaskan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Itu adalah sifat elastisitas bahan. Nah, materi yang akan kita bahas nantinya adalah tentang elastisitas, meliputi tegangan, regangan, modulus elastisitas, batas elastisitas. Kemudian konsep yang mendasari tentang elastisitas yaitu hukum Hooke, energi potensial elastisitas, tetapan gaya pada benda elastis, dan susunan bekas. Untuk elastisitas, ya, tadi yang kita bahas adalah tentang tegangan itu apa, regangan itu apa. Tegangan adalah perbandingan gaya terhadap luas penampang benda. Ya, tegangan diberi simbol tau sama dengan F per A. Itu secara matematisnya atau secara teorinya. Ya, regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Di fisika disimbolkan sebagai E, sehingga E sama dengan delta L per L0. Delta L adalah pertambahan panjang benda, dibagi L0 adalah panjang mula-mula benda. Ya, jadi tegangan itu adalah gaya persatuan luas, kalau regangan adalah pertambahan panjang per panjang mula-mula. Modulus Young. Ya, modulus Young adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Ya, sehingga bisa dirumuskan Y sama dengan tegangan per regangan atau tegangan dibagi regangan. Ya, tegangannya tadi F per A dibagi delta L per L0. Jadi Y sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L. Batas elastisitas. Kalian pernah memanjangkan karet atau menarik karet sampai putus? Karet gelang maksudnya ya, sampai putus. Nah, itu adalah kalian memberikan gaya melebihi batas elastisitas benda. Ya, jadi setiap benda yang memiliki sifat elastis itu juga memiliki batas elastisitas. Kapan batas elastisitas itu ada? Yaitu jika kita memberikan gaya melebihi dari batas elastisitasnya. Ya, jadi kalau melebihi batas elastisitasnya, maka itu disebut dengan titik patah benda. Ya, contoh soal, seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjang 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga bertambah panjang sebesar 0,6 mm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young kawat. Ya, untuk tegangan tadi rumusnya F per A. F adalah gaya, A-nya adalah luas penampang. Karena kawat luas penampangnya berupa lingkaran,
maka luasnya adalah pi r kuadrat. Kita masukkan angkanya. F-nya 5, ya. F-nya 5, kemudian pi 22/7, jari-jarinya adalah, ini tadi diameternya 0,7, berarti jari-jarinya 0,35. 0,35 mm kalau kita rubah jadi meter sama dengan kali 10 pangkat min 3. Dikuadratkan meter kuadrat. Hasilnya 5 Newton dibagi 0,385 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Hasilnya 1,2987 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Kita cari regangannya. Regangan tadi rumusnya E sama dengan delta L per L. Pertambahan panjangnya adalah 0,6 mm. Kalau jadikan meter berarti 0,6 kali 10 pangkat min 3 meter. Dibagi L0 nya panjang mula-mula adalah 2 meter. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini tidak ada satuannya karena meter dibagi meter hilang meternya, tidak ada satuannya. Modulus Youngnya tinggal membagi, yaitu tegangan dibagi regangan. Tegangannya tadi 1,3987 10 pangkat 7 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 4,329 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ya, ini adalah modulus Young. Kita lanjut tentang hukum Hooke, yaitu hukum yang mendasari tentang sifat elastisitas benda. Ya, konsep dari Hooke, apabila bekas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, maka bekas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, dirumuskan F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah gaya pemulih, K-nya adalah konstanta pegas, delta X adalah simpangan pegas atau pertambah panjang pegas atau pertambahan pegas. Ini adalah konsep hukum Hooke, yang menemukan adalah Hooke. Energi potensial dan tetapan pegas benda elastis. Energi potensial rumusnya EP sama dengan setengah K delta E kuadrat. Setengah kali K adalah konstanta pegas, delta X adalah simpangan pegas atau pertambah panjang pegas. Ya, ini pertambahan panjang pegas, kalau kita tarik maka ini adalah pertambah panjang pegas. Ya, berapa meter. Tetapan pegas benda elastis. Ya. Tadi tetapan pegas adalah K sama dengan Y kali A per L0. Ini kalau kita cari menggunakan modulus elastisitas. Ya, kalau kita menggunakan hukum Hooke, ya, maka K sama dengan F dibagi delta X. Ya. Hukum Hooke pada susunan pegas. Pegas itu bisa kita susun secara seri atau secara paralel. Ya, kalau seri langsung kita sambung langsung ke bawah. Ini namanya di seri. Ya, ini K1, ini K2, konstanta pegas 1, konstanta pegas 2. Ya, hasilnya sama dengan K3. Ini total dari konstanta pegasnya. Jadi K kalau susunan seri berarti 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya jika ada lebih dari 2 pegas. Ya, Bu, apakah sama K1 dengan K2? Ya. Untuk pegas ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi dimungkinkan konstanta pegas tiap pegas itu adalah berbeda-beda, kecuali pada pegas-pegas tertentu yang memiliki karakteristik yang sama, ya, maka K-nya juga sama. Nah, kemudian rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini misalkan ada 2 pegas, ya, kemudian kita hubungkan seperti ini namanya susunan paralel.
kita tarik dengan gaya F. Ya, konstanta gabungannya sama dengan K1 tambah K2 dan seterusnya. Itu namanya ini disusun paralel. Contoh soal. Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kilo, pegas bertambah panjang 8 cm. Jika Made mengganti dengan beban sebesar 4 kilo, berapakah pertambahan panjang pegas? Diketahui ya. Ini kita cari konstanta pegas dulu. F sama dengan K delta X. F itu kita menggunakan pemberatnya beban 2 kilo. Ini sama dengan gayanya. Jadi M1 kali G, K kali delta X1. M-nya 2 kilo, G-nya adalah konstanta gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. K yang kita cari, delta X1 yang pertama adalah 0,08 meter. Sentimeter kita jadikan meter. Ya, jadi K sama dengan 20 bagi 0,08, hasilnya 250 Newton per meter. Ini adalah pegas untuk kondisi pertama, yaitu jika diberi beban 2 kilo. Jika diberi beban 4 kilo, maka bertambah panjangnya berapa? Karena ini adalah satu pegas, maka konstantanya sama. Ya, karakteristik pegas ini memiliki konstanta 250 Newton per meter. Kita masukkan di persamaan yang kedua. Ya, F sama dengan K delta X. Kita masukkan M2 kali G. Beban yang kedua kita menggunakan 4 kilo. Sama dengan K kali delta X2. Ya. Kita cari delta X2 berarti 40 dibagi 250 meter. Hasilnya 0,16 meter atau 16 cm. Anak-anak, sekian penjelasan dari saya. Ya, tugas kalian adalah menulis kembali dalam buku kalian, kemudian difoto, dikolase dengan foto kalian saat mengikuti daringnya Bu Ani. Kalian kirimkan via WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.